Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, selamat berjumpa kembali dalam channel Rumah Fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK Fisika tahun 2019. Bab yang kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah campuran ya, sehingga kita sebut ini adalah kapital selekta. Artinya pada bagian ini kita akan bahas beberapa soal yang memuat beberapa konsep sekaligus. Ya, ini mungkin bagian tersulit dari soal-soal UTBK karena ini menyangkut beberapa konsep fisika. Oke ya, jadi selamat menyaksikan, selamat belajar. Mudah-mudahan ini dapat membantu kalian dalam mempersiapkan diri untuk menempuh ujian-ujian masuk perguruan tinggi yang kalian idam-idamkan. Oke ya, sebelum kalian saksikan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tekan jempol ke atas. Oke, sekarang kita lihat nomor 14 ya. 14, kalian perhatikan baik-baik. Balok bermassa M berosilasi horizontal pada bidang datar yang licin di ujung pegas yang tetapan pegasnya adalah K. Balok mula-mula di titik O ya, di titik setimbang ya, saat tidak mengalami regangan. Jadi maksudnya di titik seimbang ya. Lalu balok ditarik ke A sejauh A kecil nih ya. Ditarik ke A besar di sini posisinya. Nah, kemudian dilepas. Pada saat balok di titik B, kan dia bergerak ke kiri ya, sampai di titik B yang berjarak B kecil dari titik O, titik setimbangan tadi, maka perbandingan antara energi kinetik balok ya terhadap energi potensial getaran di titik B. Nah, jadi yang ditanyakan di posisi B ya. Jadi di sini yang ditanyakan adalah berapa sih perbandingan antara energi kinetik balok gitu ya di titik B dibanding dengan energi potensial balok di titik B. Ini berapa gitu ya. Oke. Nah, di sini yang pertama ya, kalian harus tahu apa saja di sini. Pertama, ada yang disebut dengan energi total getaran. Energi total kalau kalian masih ingat apa rumusnya? Setengah K dikalikan dengan A kuadrat ya. A di sini maksudnya amplitudo ya. Jadi di sini A itu maksudnya adalah amplitudo atau simpangan maksimum ya. Sehingga kalau dari soal yang ada di samping, gambar di samping ini kita bisa tuliskan sebenarnya. Ini setengah KA, A kecil maksudnya ya, kuadrat. Karena amplitudonya A kecil. Nah, ini energi total ya, dimanapun posisinya, ini konstan. Ini nilainya konstan ya. Jadi dimanapun nilainya tetap segini. Ini energi total getaran besarnya segini. Oke, nah ketika sampai di B, itu kan pada saat itu energi potensialnya, jadi energi total ya, energi total itu sebenarnya terdiri dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik gitu ya, atau ini sering disebut dengan energi mekanik sebenarnya. Jadi energi potensial getaran ditambah energi kinetiknya. Oke. Nah, sekarang kalau energi potensial secara umum apa? Energi potensial itu sama dengan setengah dikalikan K, konstan pegasnya ya, dikalikan dengan simpangannya, dikuadratin gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau kita lihat di titik B, hanya titik B nih ya. Nah, jadi di sini titik B. Nah, di titik B, energi kinetiknya itu nanti bisa jadi EK dibanding dengan EP, itu bisa kita tuliskan gini, energi kinetiknya itu sama aja dengan energi total dikurangi dengan energi potensial, ya kan? Nah, jadi kalau energi kinetik itu kan ini pindahkan ke kiri aja. Jadi energi total dikurangi energi potensial dibagi dengan energi potensial. Nah, sehingga nanti kalau kita coba uraikan energi total tadi apa? Setengah KA kuadrat, gitu kan ya? Dikurangi energi potensial. Energi potensial di B apa? Setengah K B kuadrat. Kan simpangannya B di sini ya. Kalau di titik B itu simpangannya B gitu ya. Dibagi dengan energi potensial tadi ya, setengah K B kuadrat. Nah, ini kan bisa ditulis gini ya. Setengah K-nya dikeluarin aja. Jadi nanti A kuadrat min B kuadrat gitu. Dibagi dengan setengah KB kuadrat. Kalian bisa sederhanakan nih. Setengah K-nya habis. Jadi nanti ini bisa ditulis A kuadrat dibagi dengan B kuadrat gitu kan. Dikurangi dengan B kuadrat per B kuadrat. Nah gitu kan. Nah sehingga nanti ini bisa ditulis A per B. Jangan lupa nih dikuadratin. Dikurangi dengan B kuadrat per B kuadrat itu 1. Oke, jadi jawabannya ini. Jadi A kuadrat A per B kuadrat dikurangi 1. Ada nggak jawaban kayak gitu? Ada ya? Jawabannya adalah D. Oke. Oke, sekarang kita lihat nomor 6. Nomor 6, di sini ceritanya ada sebuah pistol mainan ya, bekerja dengan menggunakan pegas untuk melontarkan pelurunya. Jika pistol yang sudah dalam keadaan terkokang, yaitu dengan menekan pegas sejauh X, diarahkan dengan membuat sudut elevasi theta terhadap horizontal.
Nah, peluru yang terlepas dapat mencapai ketinggian H jika massa pelurunya adalah M, percepatan gravitasi G, maka konstanta pegasnya berapa, gitu ya. Oke, jadi kalau kita gambarkan kurang lebih gini ya. Jadi kalau di sini ada apa namanya moncong ini ya, moncong dari apa senapan mainan tadi ya. Dia kan apa namanya terbuat dari pegas, misalnya pegas ya dalam keadaan sudah tertekan ini. Nah ini tertekan sejauh tadi dibilang sejauh X ya. Nah jadi ini pegasnya tertekan sejauh X gitu. Nah di sini ada peluru nih ceritanya ya. Di sini ada peluru. Nah ketika ini terlepas gitu maka peluru akan keluar dari moncong ini gitu ya itu dengan kecepatan v misalnya ya dengan kecepatan v. Nah ini kemiringannya itu membentuk sudut theta tadi dibilangnya ya, ini membentuk sudut theta sehingga nanti si peluru ini akan apa memiliki lintasan berbentuk parabola. Nah jadi akan seperti itu ya, dan tadi disebutkan dapat mencapai ketinggian maksimum setinggi H. Nah ini tingginya maksimum adalah H ya. Kemudian tadi juga diketahui massa pelurunya adalah M kecil ya, M kecil. Oke. Nah, di sini kalian tinggal menerapkan apa namanya kekekalan energi aja. Jadi kalau kita telusuri awalnya si peluru ini punya energi apa, ya? Kan ini si peluru ini kan apa namanya ditaruh di atas pegas yang dalam kondisi terkekang tadi, dalam keadaan terkokang ya, dengan menekan pegas sejauh X. Jadi awalnya si peluru ini punya energi potensial pegas ya. Jadi dari energi potensial pegas. Ini pegas ya, bukan gravitasi. Hati-hati, potensial pegas. Kemudian ketika terlontar, ini seluruh energi potensial pegas ini berubah menjadi energi kinetik ya. Ini boleh V0 ya. V0 juga boleh sih ya, V0 aja lah. Ya, berubah jadi energi kinetik. Nah, ketika itu terus di titik puncak ini nanti ya, di puncak nih. Nah, ketika sampai puncak, ini yang pertama si peluru punya energi kinetik, masih ada energi kinetik di sini. Ini kita tuliskan energi kinetik di puncak aja lah ya, EKP. Nah, tapi juga punya energi potensial gravitasi ya. Jadi di sini MGH. Nah, jadi nanti ini berubah ini menjadi energi potensial gravitasi ya ditambah dengan energi kinetik di puncak. Nah, jadi perubahan energi semacam ini. Oke. Nah, sekarang kalau kita masukkan nilai-nilainya ya. Energi potensial pegas. Kalian masih ingat energi potensial pegas itu adalah setengah K dikalikan dengan X kuadrat ya. Kan ini tertekan dalam apa namanya keadaan sejauh X ya. Ini konstanta pegasnya K gitu ya. Nanti yang dicari konstanta pegas. Kemudian ini berubah menjadi energi kinetik. Masih ingat setengah M V0 kuadrat gitu kan. Nah, kemudian ini berubah menjadi energi potensial gravitasi, jadi MGH, ditambah, ini kondisi di puncak ya maksudnya ya, di puncak itu ya lintasan, energi kinetik di puncak, karena di puncak itu kan si kecepatannya, itu adalah apa namanya setengah mvx ya, jadi kecepatannya cuma x saja di puncak tuh ya. Jadi kalau kalian ingat pada arah horizontal pada gerak parabola itu kan kecepatannya konstan ya. Jadi Vx sama dengan V0x. Masih ingat sama dengan apa? V0 dikalikan dengan cos theta. Gitu kan ya? Mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, nanti di sini energi kinetik di puncak jadi berapa dong? Ya tinggal setengah M Vx kuadrat. Ini dikuadratin. Jadi nanti V0 kuadrat cos kuadrat theta. Ya, jadi nanti kalau kita tuliskan di sini ya, setengah M V0 kuadrat cos kuadrat theta. Oke. Nah, sekarang kita mau apa namanya? Lihat satu persatu. Yang pertama ini. Coba kalian perhatikan bagian yang ini dulu. Nah, bagian yang ini kalian coba lihat. Nah, nanti kalau ini coba kita pindahkan ya. Jadi ini pindahkan ke kiri. Nanti kalian punya begini, setengah M V0 kuadrat dikurangi setengah M V0 kuadrat cos kuadrat theta. Itu kan sama dengan MGH. Gitu kan ya? Nah, ini kan komponen ini sama nih. Coba kalian perhatikan. Yang ini ya, setengah MV0, ini juga ada setengah MV0. Jadi boleh ditulis gini nih. Ini setengah MV0 kuadrat, ini 1 min cos kuadrat theta. Itu sama dengan MGH. Betul nggak? Nah, sekarang kalian lihat. Yang ini, bagian yang ini sekarang. Nah, sekarang lihat. Bagian yang ini yang dilingkari warna merah, itu setengah MV0 kuadrat itu sama dengan setengah KX kuadrat. Jadi ini boleh diganti dong. Menjadi setengah Kx kuadrat gitu ya. Dan ini 1 min cos kuadrat theta itu bisa diganti dengan sin kuadrat theta. Masih ingat gak rumus identitas ini ya? Benar-benar masih ingat nih, di trigonometri kan ada gini ya, sin kuadrat theta ditambah dengan cos kuadrat theta sama dengan, masih ingat ini? 1 kan? Nah, jadi nanti kalau sin kuadrat theta itu kan sama aja dengan 1 dikurangi dengan cos kuadrat theta. Gitu kan ya? Nah, oke, ini diganti dengan sin ya. Nah, ini sama dengan MGH. Nah, nanti dari sini kalian dapatkan
K-nya berapa? Nah, nanti di sini dapat K ya. Sini aja lah ya. K nanti sama dengan apa? Nanti 2-nya ke kanan ya. Nanti kalian tuliskan 2MGH, gitu kan? Dibagi dengan X kuadrat sin kuadrat theta. Ada nggak jawaban kayak gitu? Jadi 2MGH X kuadrat sin kuadrat theta. Ada di sana? Oke, jawabannya B ya. Oke. Sekarang kita lihat nomor 6 ya. Nomor 6 ini soal masih berkaitan dengan gerak harmonis sebenarnya ya, tapi di sini berkaitan dengan usaha dan energi. Coba kita lihat nomor 6. Ceritanya gini, sebuah beban bermasa M, ini ada beban masanya M yang diikat pada ujung kanan sebuah pegas dengan konstanta pegas K. Diletakkan pada lantai datar dengan ujung pegas sebelah kiri terikat pada dinding. Jadi kurang lebih mungkin begini maksudnya ya. Jadi di sini ceritanya ada pegas, gitu ya, ada pegas. Kemudian di sini diikat sebelah kanannya dengan balok atau benda lah ya. Beban tadi ya, masanya adalah M, gitu ya. Nah, misalnya di sini adalah posisi setimbang. Ini konstanta pegasnya K, ini posisi setimbang sebut saja misalnya titik O. Nah, kemudian di sini ceritanya beban ditarik ke kanan sampai ke titik A yang berjarak A kecil dari titik setimbang. Jadi ini ditarik ke kanan ya, sampai di sini misalnya ya. Sampai di sini ini adalah titik A yang jaraknya ini A ya, A kecil dari sini sampai situ. Nah, kemudian di sini dikatakan bagaimana? Nah, setelah dilepas, beban bergerak ke kiri melewati titik setimbang dan berhenti sesaat di titik B. Nah, ini kalau dilepas ya, dia bergerak ke arah kiri sampai di titik B sini. Ya, ini B besar yang jaraknya B kecil dari titik setimbang, gitu ya. Nah, kemudian pada jarak, udah ya ini ya, apabila lantai kasar, jadi ini lantainya kasar ya, jadi ada gesekan, dan sampai di titik setimbang energi mekanik berkurang sebesar epsilon. Jadi di sini epsilon itu sama dengan pengurangan energi mekanik ya, energi total getaran. Usaha oleh gaya gesekan dari titik A sampai titik B adalah. Nah, jadi di sini yang ditanyakan usaha oleh gaya gesekan dari A sampai B, gitu ya. Nah, kalian ingat usaha oleh gaya gesekan itu nilainya negatif ya, karena dari definisi usaha. Kalau kalian ingat, definisi usaha itu kan gaya kalikan perpindahan dikalikan dengan cos theta. Di mana theta ini adalah sudut antara, ini cara bacanya sudut antara ya, gaya dan perpindahan. Nah, kalau gaya gesekan itu kan berlawanan arah dengan perpindahan kan. Jadi misalnya dia berpindah dari A sampai B. Nah, itu gayanya ke kanan, sementara perpindahannya ke kiri. Jadi ini tetanya 180. Cos 180 itu min 1. Sehingga nanti menyebabkan nilai usahanya bernilai negatif. Jadi nanti di sini langsung aja tuliskan negatif. Ini gaya geseknya ya, dikalikan dengan perpindahannya. Nah, perpindahannya adalah A ditambah dengan B. Nah, jadi sekarang kalian cari berapa sih gayanya ya untuk mencari usaha oleh gaya gesekan. Nah, nanti di sini coba perhatikan sini ya. Tadi disebutkan pengurangan energi mekanik. Nah, ada kata-kata kunci di sini. Jadi di sini energi mekanik berkurang sebesar epsilon. Nah, ini ya pengurangan energi mekaniknya. Energi mekanik di sini tuh maksudnya energi total. Jadi energi mekanik getaran itu sama dengan energi total ya. Jadi ini energi total. Nah, terdiri dari energi potensial tambah energi kinetik gitu ya. Itu energi mekanik. Nah, dia berkurang. Nah, sekarang yang mengurangi apa? Yang mengurangi karena gesekan kan. Nah, jadi sebenarnya si epsilon itu sebenarnya adalah energi yang muncul karena gesekan. Nah, jadi kalian tuliskan saja F dikalikan dengan perpindahannya A gitu ya. Jadi pengurangannya itu karena gesekan. Jadi pengurangan karena gesekan. Jadi ini sebenarnya usaha gaya gesek, tapi ini energinya yang kita lihat ya. Jadi pengurangannya. Jadi nanti di sini kalian punya F-nya berarti apa? Ya epsilon dibagi dengan A. Nah, nilai ini kalian substitusikan ke sini. Nah, kalau kita substitusi ke situ, kita punya apa? Nah, berarti usaha oleh gaya gesekan bernilai min epsilon dibagi dengan A dikalikan A plus B. Gitu kan ya? Nah, jadi jawabannya adalah apa nih? Min epsilon per A, atau bisa juga sih ditulis min epsilon A plus B gitu ya, dibagi dengan A. Nah, ada nggak jawaban kayak gini? Ada ya? Jadi jawabannya adalah B. Sekarang kalian lihat nomor 11 ya. Nomor 11 di sini ceritanya adalah gas dengan jumlah mol N, jadi N kecil ini jumlah molnya, tekanannya P, suhunya T, disimpan dalam sebuah silinder yang berdiri tegak. Tutup silinder berupa piston yang masanya M. Jadi ini kalau kita gambarkan kurang lebih gini ya. Jadi di sini ceritanya ada silinder yang ditegakkan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini tutup ini berupa piston yang bebas bergerak tadi ya. Luasnya adalah S. Ini luas penampangnya S.
dan dapat bergerak bebas. Mula-mula piston diam dan tinggi kolom piston ini adalah H. Jadi tinggi silinder ini adalah H. Kemudian piston ditekan sedikit ke bawah sebesar Y. Nah, jadi di sini tutupnya ini tadi kan bisa bergerak bebas ya. Nah, ini kemudian ditekan sedikit ya, misalnya sampai sinilah ya. Nah, ditekan sampai sini. Nah, ditekan gitu ya. Nah, ini tadinya kan di sini ya. Nah, ini ditekan sebesar Y gitu ya. Berarti ini sisanya nanti tinggal H-Y gitu ya. Jadi H dikurangi Y. Nah, kemudian ditekan sedikit ke bawah lalu dilepas sehingga si piston ini berosilasi ya. Jadi bergetar maksudnya. Jika suhu gas tetap ya, kemudian tabung gas ini dianggap sebagai pegas dengan konstanta pegasnya K dan ada pendekatan ya 1/H-Y itu dianggap sama dengan ini. Tekanan gas sama dengan berapa Pascal gitu ya. Semuanya dalam SI. Oke ya. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwasannya yang menyebabkan gerak osilasi ini tadi itu sebenarnya adalah adanya tekanan kan ya. Jadi tekanannya kalau ini kan tekanannya sama antara tekanan gas dengan udara luar. Nah, begitu ditekan sedikit, maka tekanan gas ini meningkat ya. Jadi lebih besar dari tekanan udara luar. Begitu dilepaskan, maka dia akan berosilasi, bergetar maksudnya. Nah, jadi gaya itu munculnya dari tekanan itu. Jadi nanti kalau kita rumuskan begini. Jadi perubahan perbedaan tekanan itulah yang menghasilkan gaya. Jadi tekanan itu kan gaya persatuan luas gitu ya. Jadi ini nanti jadi gaya pemulih gitu ya. Nah, delta P tentu saja adalah tekanan ini ya. Kalau ini tekanan gasnya P aksen misalnya, ini tekanannya P, maka delta P itu adalah P aksen dikurangi P gitu ya. Ini sama dengan F dibagi dengan S. Jadi luas penampangnya itu S gitu ya. Nah, P aksen ini adalah tekanan ketika dalam kondisi seperti ini. Nah, tolong diingat, dalam persamaan gas ideal, kalian punya apa sih? Kalian punya rumus begini kan? Bahwasanya PV itu sama dengan nRT gitu kan? Sehingga nanti P itu bisa diganti begini, nRT dibagi dengan V. Ya, jadi kita punya ini. Jadi tekanan bisa diganti ini. Nah, sementara V itu kan volume. Jadi N jumlah mol, R ini adalah tetapan umum gas dikalikan dengan T ya suhu. Kemudian V itu kan volume ya. Volume itu bisa ditulis sebagai luas penampang S dikalikan dengan tingginya ya H. Nah, untuk yang tekanan ini. Kalau tekanan yang ini ya berarti nanti luas penampangnya kan tetap ya. Ini S gitu, tapi tingginya adalah H min Y gitu ya. Oke ya. Jadi nanti kalau kita tuliskan si P aksen itu sebenarnya apa sih? Ya nRT dibagi dengan S dikalikan dengan H min Y. Bisa dipahami nggak ini ya? Jadi luas penampang dikalikan tingginya. Nah, ini yang P aksen. Dikurangi P. Ya P-nya ini tadi kan ya. Jadi nRT gitu ya dibagi dengan S kalikan H. Nah, ini sama dengan F per S gitu ya. Nah, di sini kalian bisa sederhanakan nih. S-nya bisa hilang ya. Nah, ini bisa hilang nih S-nya. nRT bisa keluar ya. Nanti kalian punya begini, berarti bisa ditulis nRT di sini H dibagi dengan H min Y dikurangi 1/H gitu ya. Ini sama dengan F. Nah, F-nya kita ganti. F gaya pemulih itu kan sama dengan K dikalikan dengan Y, ya kan? Nah, jadi gaya pemulihnya kan begitu ya. Masih ingat kan hukum Hooke ya? Hukum Hooke itu kan K dikalikan dengan perubahan panjang pegas ya. Jadi simpangannya. Oke ya. Nah, kalian gunakan pendekatan ini. Jadi 1 dibagi H min Y yang ini ya, digantikan yang ini. Nah, nanti kalian punya apa? Nah, nanti di sini kalian punya begini, nRT. Nah, yang ini diganti ya. Ini diganti dengan ini. Tapi gini dikalikan masuk ya, dikalikan masuk ke sana. Nanti kalian punya apa? 1/H, ya kan? Ini 1/H kalikan 1. Kemudian ditambah ini ya, 1/H kalikan ini. Jadi nanti kalian punya Y dibagi dengan H kuadrat kan? H kuadrat dikurangi 1/H yang ini ya. Nah, ini sama dengan K kalikan Y gitu ya. Sehingga nanti kalian bisa coret nih. Yang ini dengan ini kan sama nih. Habis kan? Nah, sehingga nanti kalian punya, ini di bawah ke atas ini ya. Nanti kalian punya nRT gitu kan, dikalikan dengan apa itu? Dikalikan Y dibagi dengan H kuadrat itu sama dengan K dikalikan dengan Y gitu kan ya. Nah, sehingga nanti ini kalau disederhanakan Y-nya habis ya. Y-nya habis. Nah, kalian punya apa? nRT gitu ya. Ini dibagi dengan H kuadrat. Nah, hanya salah satunya ini pindahkan ke kanan. Nah, per 1 gitulah ya. Kenapa begitu? Karena ini mau diganti P. Nah, P itu kan sama dengan ini ya, nRT. Jadi kan yang ditanyakan P.
Jadi kan tadi tekanan ya, tekanan gasnya yang ini ya, yang P-nya berapa? Ini kan nRT per S kalikan H. Nah, ini bisa kita buat begini. Jadi nRT dibagi dengan S kali H. Nah, ini dikalikan dengan 1/S ya. Ini juga dikalikan 1/S. Nanti kalian punya apa? KH dibagi dengan S. Kalau dicoret S-nya kan balik lagi seperti ini kan. Nah, inilah P-nya. Ya kan? Nih lihat nih. Nah, ini kan P nih. Nah, kan sama ya. Jadi ini kan P ya. Nah, yang ini P. Jadi nanti kalian punya berarti P sama dengan apa? Ya KH dibagi dengan S. Ada nggak di sana? KH dibagi dengan S. Ada ya? Jadi jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita lihat nomor 20 ya. Nomor 20 di sini ceritanya begini, sebuah beban bermasa M. Jadi ada beban masanya M ya. Nah, di sini si beban ini digantungkan pada ujung sebuah tali ringan berpanjang L. Beban disimpangkan ke kanan sampai di titik A. Nah, jadi kurang lebih kalau kita gambarkan seperti ini ya. Jadi ini nampaknya ayunan ini ya. Jadi di sini ada ayunan seperti ini ya. Nah, ini ada beban disimpangkan ini di titik A ceritanya. Nah, terus dengan ketinggian H dianggap titik setimbang adalah 0 ketinggiannya. Jadi nanti kan ini berayun ya. Jadi kalau berayun kan begini. Nah, gitu ya. Nah, ini ketinggiannya adalah H. Nah, ini diukur dari titik setimbang. Nah, setimbangnya di sini kan. Nah, ini ketinggiannya adalah H gitu. Terus apa lagi? Nah, di sini kemudian dilepas sehingga berosilasi, percepatan gravitasi G ya. Setelah dilepas, beban berayun ke kiri melewati titik setimbang, kemudian berhenti sesaat di titik B dengan ketinggian D. Nah, jadi di sini ternyata ya dia berayun begitu ya sampai sini. Nah, ini di titik B. Nah, ini ketinggiannya lebih rendah ya, lebih rendah. Ini tadi disebutkan ketinggiannya adalah D ya. Di sini D, kalau tadi yang itu H ya. Ini kurang jelas, kita perjelas saja. Ini ketinggiannya adalah H. Nah, mana ini? Nah, ini H ya. Terus apa lagi? Nah, di sini dikatakan begini. Andaikan gaya gesekan udara tidak diabaikan dan bernilai tetap, serta panjang lintasan dari A ke titik B adalah S. Nah, jadi di sini panjang lintasan ya. Dari sana sampai sini, ini panjangnya S, begitu. Usaha gaya gesekan rata-rata persatuan panjang ya, per panjang lintasan dari A sampai B gitu ya. Jadi yang ditanyakan adalah usaha gaya gesekan per apa namanya? Per panjang lintasan dari A sampai B. Ya, ini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat, ini kan sebenarnya awalnya ketika di A, maka si beban ini kan punya energi potensial gravitasi kan. Nah, dia lepas, kemudian berubah ini energi potensial gravitasi menjadi energi kinetik ya. Energi potensial gravitasinya berkurang gitu ya. Nah, karena ada gesekan, nanti di titik sini sebelah kiri titik B, energi potensial itu tidak diperoleh kembali, tapi lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Ya karena ada usaha gaya gesek begitu ya. Nah, jadi nanti di sini kita bisa tulisan begini, berarti usaha oleh gaya gesekan itu sama saja dengan perubahan energi potensialnya. Nah, jadi energi potensial di B dikurangi energi potensial di A gitu. Harusnya kan sama ya. Jadi kalau tidak ada gesekan, energi potensial di A dengan B itu sama. Nah, sehingga nanti kalau kita tuliskan energi potensial di B berapa? Ya M, G, D kan. Nah, sementara energi potensial di A, M, G, H gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau kita mau keluarkan Mg-nya kan bisa ya. Jadi nanti di sini kalian bisa tuliskan Mg, ini D min H gitu ya. Nah, kita kembali ke yang ditanyakan. Ini usaha gesekan persatuan panjang dari A sampai B tadi ya, panjang lintasan. Jadi nanti kalian bisa tulis Mg, ini D min H dibagi dengan S. Ya, jadi cuman gini aja sebenarnya yang ditanyakan ya. Nah, jadi di sini Mg D min H per S. Ada nggak jawaban di sana? Ada ya, jawabannya adalah B.